Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya tetap sehat dan senantiasa kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran fikih, yaitu pelajaran yang pertama dan pertemuan pertama di pelajaran fikih ini. Dan sebelum kita belajar, kalian persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya, untuk mencatat dan persiapkan buku paket fikihnya. Kalian buka buku fikihnya halaman 12. Di situ kita akan mempelajari tentang masalah pembagian air ya. Kita akan mempelajari pembagian air. Ya. Dan di sini kita akan mempelajari yang pertama air suci dan hakikatnya. Dan yang kedua air najis dan hakikatnya. Dan yang ketiga kita akan mempelajari hukum air suci apabila berubah karena tercampur dengan sebagian benda yang suci. Ya. Itu ya. Kemudian ya. Air yang aku gunakan untuk bersuci ada dua ya. Jadi air itu anak-anak ada dua macam, ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah air yang sah digunakan untuk bersuci. Sah digunakan untuk berwudu, sah digunakan untuk mandi janabah atau mandi besar. Ya. Air ini adalah air yang tidak berubah warna, bau, atau rasanya. Karena bercampur dengan benda najis. Ya, benda najis seperti contohnya kotoran hewan, pipis, dan yang lainnya, benda-benda najis yang lainnya. Ya. Nah, contoh-contoh air yang suci, ya, adalah yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih atau suci. Air apakah itu anak-anak? Air yang turun dari langit, air hujan. Pintar sekali. Baik, berikutnya contoh air suci yang lainnya. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu airnya suci ya, dan halal bangkainya. Ini jelas ini. Laut itu airnya suci dan halal bangkainya. Jelas ya. Ini air laut. Baik. Sebutkan contoh lain air yang suci. Ini tugas bagi kalian. Kalian isi di buku paketnya 1, 2, 3. Sebutkan air suci yang lainnya yang sah digunakan untuk bersuci. Sah digunakan untuk berwudu, sah digunakan untuk mandi janabah. Apa air sebutkan kalian. Ya, isi. Kemudian berikutnya kita mempelajari jenis air yang kedua anak-anak, ya. Yaitu air yang tidak sah. Kalau yang pertama tadi air yang sah. Kalau yang kedua ini air yang tidak sah digunakan untuk bersuci. Tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk mandi janabah. Air apakah itu? Air ini adalah air yang berubah warna, bau, atau rasanya karena bercampur dengan benda najis. Ya, kita sudah sebutkan tadi benda najis. Benda najis apapun itu ya. Jadi kalau ada air yang kejatuhan atau bercampur dengan benda najis sehingga berubah warna, bau, ataupun rasanya, maka tidak sah air tersebut digunakan untuk bersuci. Contoh-contoh air yang najis yang pertama air limbah. Ya, air comberan, ya, air limbah.
maka ini airnya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, karena sudah bercampur dengan benda najis seperti pipis, kotoran, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, air suci yang kejatuhan darah, kemudian warnanya berubah. Ya. Air suci yang kejatuhan darah. Nah, darah ini termasuk benda najis, anak-anak. Kemudian berubah warnanya, maka ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan sebutkan contoh-contoh air najis yang lainnya. Ya, yang ketiga dan yang keempat, kalian kerjakan, kemudian kirim ke Ustadz di foto, ya. Japri di Telegram, ya. Kemudian yang ketiga, kita mempelajari bagaimanakah hukum air suci apabila tercampur benda suci, ya. Kalau kita tadi, ya, sudah mempelajari air yang tercampur benda najis, bagaimana hukumnya? Ada air yang najis dan ada air yang suci. Adapun sekarang, hukum air suci apabila tercampur benda suci. Nah, ini anak-anak. Benda suci. Ada rincian hukumnya. Ya, baik. Ya, ini pembagian airnya. Air suci, ya. Apabila tercampur benda suci. Ya, pembahasan kita ini, ya. Hukum air suci apabila tercampur benda suci. Dibagi menjadi dua. Apabila tercampur benda suci sedikit perubahannya, maka boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya tercampur teh, ya, tercampur tinta sedikit perubahannya, ataupun tercampur sabun sehingga sedikit perubahannya, maka ini boleh digunakan untuk bersuci. Ketika kita melihat air tersebut yang tercampur benda suci tersebut, maka kita melihatnya air itu masih seperti air yang suci, ya. Dan apabila tercampur benda suci banyak perubahannya, ya. Ya, banyak perubahannya seperti air tersebut tercampur dengan tinta yang banyak sehingga penamaan air tersebut berubah menjadi air tinta, ataupun tercampur dengan teh sehingga menjadi air teh, ataupun tercampur dengan sabun sehingga menjadi air tersebut menjadi air sabun, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak boleh digunakan untuk bersuci kalau sudah berubah penamaan airnya. Ya, demikian anak-anak. Paham ya? Ya, itulah dari Ustadz. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami dan kalian kerjakan tugasnya di halaman 15, ya. Kalian buka halaman 15. Tugasnya itu halaman 15, kalian kerjakan, difoto dan dikirim ke Ustadz melalui Telegram. Demikian dari Ustadz. Apabila ada salahnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.